Itu aja sih, saya menyampaikan gitu aja. Samanya, itunya pemahamanku dek, apalagi. Iya ibu. Ibu juga Advent Trinitas juga. Allah Bapa, itulah Elohim yang di surga. Anak itu, itulah Yesus yang diutus ke bumi dari rohnya, kalemnya. Roh Kudus itu, itulah menyertai manusia sepanjang masa. Nah, itu. Iya. Tetapi Roh Kudus itu tidak selamanya diam di dalam kita. Sewaktu-waktu kita, Roh Kudus itu diambil pada waktu kita mati, diambillah Roh Kudus itu. Makanya Trinitas, iya kan? Iya, maksud saya gini. Samanya. Apanya yang kau komen sama aku, dekku? Saya nggak mengkomen, cuman dari yang saya dengar tadi ibu menjawabnya mungkin karena terlalu buru-buru kan, jadi mungkin sebagian nggak paham gitu. Makanya Tapi ibu Trinitas kok. Iya. Iya, maksudnya gini. Kalau menjelaskan sesuatu hal itu harus memakai tempo agar Nggak boleh dek, sama orang ini nggak boleh tempo, lama-lama kali nanti dipotong-potong. Orang ini main gas. Sebenarnya saya nggak dipotong. Bukan yang timpang tadi itu terkait dengan yang ibadah minggu diusir. Itu. Kristiani kan ibadah minggu. Itu maksudnya Bu Darni. Yang ibadah di luar hari Sabat masuk neraka. Dengar tuh Presiden. Menurut Bu Darni, bukan aku. Bu, jangan bilang menurut Bu Darni. Kata Yesus, tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu menuruti 10 hukum. Jadi semua manusia ini harus tunduk pada 10 hukum. Walaupun sudah dibilang di dalam Galatia, hukum Taurat itu sudah digantung di kayu salib katanya. Yang bagi yang nggak mengertinya, hukum Taurat itu dan Yesus dia harus sepasang. Sepasang dia di dalam Yesus dan melakukan hukum Taurat. Kalau dia di dalam Yesus tapi tidak menjalankan 10 hukum, nol, pendusta itu. Itu dia harus sejalan di dalam Yesus dan menjalankan perintahnya. Itu dia, iya kan? Berarti kita semua manusia harus menguduskan hari Sabat. Makanya dikatakan Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia sujud menyembah Allah. Bukan dibilang Jumat berganti Jumat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia sujud menyembah Allah. Minggu berganti minggu. Menyembah Allah apa menyembah Allah apa menyembah Yesus? Menyembah Allah. Allah itulah wujudnya Yesus turun. Itulah yang disembah. Itu dia. Janganlah bikin ketawa ini, bising kupingku. Nggak tenang bicara. Yang benar yang mana nih hari Minggu? Yang benar yang mana nih, hari Sabtu apa hari Minggu nih? Ya sesuai dengan perintah Allah lah. Tengok ya, bayangkan itu. Hanya sekalinya dia menulis itu kepada siapa? Kepada Musa. Ditulis itu. Bayangkan datang dia dari tahtanya untuk menulis itu saja. Karena sayangnya kepada manusia agar dibuat perintah-perintah. Tuhan kita itu tak ada agamanya. Yang ada perintahnya yang harus kita patuhi. Harusnya kita semua kompak menuruti hukumnya itu tadi. Jadi Bu Darni bisa kalau puasa 40 hari 40 malam Bu Darni bisa? Aku puasa, tetapi 40 hari 40 malam nggak sanggup. Nah, bagaimana tuh? Jadi kalau itu. Iya. Jadi kalau Ibu Dardi bilang semua harus melakukan ke-10 hukum Taurat, di dalam perjanjian lama tidak ada satu orang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat itu kecuali Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Markus Nabi dengar, bahkan Nabi yang tokoh utama dalam mungkin terpandang lah gitu ya, Raja Daud aja yang sebagai dibilang tokoh Alkitab itu tidak sanggup untuk menjalankan 10 hukum Taurat, iya kan? Bahkan dia pernah membunuh, pernah berzina, iya gak? Betul apa enggak? Ya, betul. Dalam artian begini Bu, kalau kita memvonis, kita nggak bisa memvonis orang. Layaknya kita manusia, tidak ada hak kita bahwasanya menyampaikan, sekalipun itu firman, kita nggak bisa memakai itu sebagai alat, sebagai penghakiman atas diri orang lain. Sebab begini, dalam kitab manapun, kitab suci manapun itu, yang namanya kitab itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi senjata.
Jadi tergantung kita memakai kitab suci itu sebagai apa gitu. Banyak orang zaman sekarang, ya, jangankan dari kita yang Kristen atau yang dari Muslim atau yang dari Buddha, banyak di luar sana, ya, yang memakai kitabnya sebagai senjatanya dan menjadi tamengnya. Jadi dalam artian begini, kita nggak sekalipun, bagaimana dengan tertulisnya di Alkitab diperbolehkan untuk membunuh, sedangkan itu bertentangan juga dengan hukum kasih. Nah, makanya kalau kita mengutip satu ayat, itu jangan satu ayat doang, tapi satu perikop, satu cerita gitu, lengkap. Jadi kita mengerti arti dari ayat itu menuju kemana gitu kan, seperti Ibu bilang tadi. Makanya kita harus melakukan itu semua. Siapa orang di muka bumi ini yang sanggup melakukan 10 hukum Taurat? Sampai detik ini nggak ada. Tunggu ya, ini sesuai dalil ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Aku nggak mau di situ. Jadi sekarang aku belajar berjuang untuk menurutinya. Kalau masalah pun ada pelanggaran, biarlah nanti kasih karunia Yesus yang mau menyelamatkan aku. Kalau kalian mau membatalkan hukum Taurat itu silakan, terserah. Yang jelas ada ayat. Saya bukan membatalkan, Bu, ya kan. Bang Juma monitor. Iya, siap 86. Jadi, mohon maaf ya Bang, abang-abang semua ya. Digebukin aja dua-duanya. Ya, jadi Aku akan menaruh, tunggu ada lagi satu ayat lagi. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu, mereka dan memuliakannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi siapa yang tidak melakukan hukumnya bukan umatnya, berarti umat setan. Nah itu terlanjut. intinya gini sih saya bilang ya. Izin Bang, abang-abang semua, sebelum saya turun ya, saya cuma mau bilang begini untuk teman-teman semua. Kita manusia ya punya pola pikir yang berbeda. Untuk menggapai atau mendapatkan jumlah 10 itu nggak cuman harus 5 tambah 4 atau 2 tambah untuk mendapatkan angka 10 kita nggak mesti 5 tambah 5 atau 7 tambah 3, banyak hal. 5 tambah 4. Menurut dia itu, menurut Kristen, kita ini manusia bebas, terserah Enggak, kita. tadi dia 5 tambah 4 10. Wait, tunggu Bang, ini yang namanya Iya dah. kesilapan kan wajar kan. Karena Bang Juma, kita silakan dikasih edukasi juga, dulu kan. kebebasan mereka nih Bang Juma. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan memuliakannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi umat Allah. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mazmur 19 Ibrani 8 ayat 10. Pakai dalil dong. Jangan kita karang-karang. Oke, siap Ibu Dani, tunggu bentar, izin bentar. Jadi masih ada ini yang pengen naik, terus masih ada banyak yang DM saya terkait menanyakan terkait bagaimana menjadi anggota Laskar API, yaitu Laskar API itu adalah Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar gabung sama kita menjadi Laskar API itu caranya mudah, tinggal klik linknya itu adalah www.apologetislamindonesia.org. Kalau misalnya nggak ditemukan, teman-teman bisa langsung ke akun TikTok, yaitu akun TikToknya itu Apologet Islam Indonesia. Di sana bisa diklik linknya di profilnya. Kemudian diisi data-datanya. Setelah diklik link itu diisi data-datanya dan melampirkan kartu identitas KTP. Setelah melakukan pendaftaran, mohon ditunggu saja untuk diverifikasi. Diverifikasinya melalui email. Seperti itu. Waktunya kapan? Ditunggu saja 7 sampai dengan 30 hari kerja untuk pendaftarannya berhasil atau tidak menjadi anggota dari Laskar API. Silakan teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya gabung bersama kita di sini sebagai Laskar API, diklik saja link yang ada di profil akun API. Sekian dan terima kasih. Silakan Bang Juma lanjut. Tunggu dulu Bang Juma.
Bang Juma, satu ayat lagi ya. Yosua 24 ayat 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Maksudnya batu itu batu 10 hukum ya. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Itu dia. Batu Jadi biru. semua di perjanjian lama, di perjanjian baru, 10 hukum itu adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Itu dia. Maksud saya gini, Bu. Boleh nggak saya ngomong bentar, Bu? Boleh, silakan. Gini, setiap ayat yang Ibu kutip itu benar. Maksud saya begini, jangan jadikan ayat itu sebagai senjata Ibu dan tameng Ibu. Sebab ada tertulis, ya, janganlah engkau menghakimi agar engkau tidak dihakimi. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan bilang, Bu, yang kita pelajari ya sebagai umat Kristen, kasihilah sesamamu. Dia nggak sebut kasihilah seserpermu. Tuhan juga nggak bilang kasihilah yang Kristen doang atau yang sedarah denganmu doang. Enggak, Bu. Jadi jangan pakai ayat itu sebagai senjata. Itu bisa jadi bom waktu buat kita sendiri. Jadi untuk apa dibuat ini? Tunggu dulu. Jadi untuk apa dibuat firman ini? Capek-capek Tuhan itu dan mengutus semua para nabi-nabinya, utusannya mencatat ini, dan para manusia yang terpilih. Untuk apa dicatat ini? Dicampakkan aja ini. Betul, Saya cuma mau bilang gini. Menasehati dengan menghakimi itu beda tafsirannya. Oke? Udah sampai sini aja deh. Daripada kita debat, ya kan, kita sama, jadi kita yang debat nih jadinya kan. Saya izin turun semuanya, ya kan. Semoga kita meskipun kita beda keyakinan, kita ingat masih satu bendera dan kita satu ideologi, ya kan. Kita tetap megang ideologi kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi damai untuk kita semua. Ideologi kita Pancasila, bro. Assalamualaikum. Oke. Bu Darni tumben nggak ngajak kompak dulu. Biasa Bu Darni kalau sesama Kristen ribut, udah kompak dulu kita, biar jangan malu-maluin kita di sini. Tapi kan aku nggak menyerang Tuhannya, hanya menyerang ajarannya aku. Gas Bang Numa. Oke, baik Bu Darni, ada hal menarik yang saya ikuti Bu Darni beberapa kali diskusi ya, baik dengan saya, yaitu Yesus yang manusia itu Ibu anggap sebagai manusia atau Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ketika ada perintah kemudian jangan ada ilah lain, orang Yahudi sampai hari ini mereka tidak menggantikan ilah mereka yang mereka sebut Hasem dengan ilahnya Bu Darni, yaitu Yesus. Nah sekarang pembenaran atau alasan yang diangkat jadi dasar pijakan iman oleh Bu Darni adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah yang ingin saya pertanyakan ke Bu Darni, Tuhan siapa yang menjadi manusia Yesus? Karena ada dua agama atau kepercayaan yang saling tetap-tatapan pada abad pertama. Yang pertama, ajaran yang ketuhanan yang dibawa dan dianut oleh para nabi yang dilakoni oleh Yudaism sampai hari ini. Dan yang kedua adalah sembahan atau kepercayaan mitologi yang dianut oleh orang Roma dari keturunan, dari nenek moyang mereka sampai keturunan abad pertama, dan bahkan setelah abad pertama, abad ketiga, ajaran kepercayaan terhadap dewa Zeus itu menghilang. Bagaimana kemudian nenek moyang mereka itu dalam legenda-legenda yang mereka percayai, dewa-dewa mereka itu kemudian turun menjadi manusia. Ini perlu diluruskan dan diajarkan kembali. Sebenarnya ajaran yang Bu Darni anut ini, Tuhan menjadi manusia, kalau dibilang Tuhannya Bani Israel itu sudah susah dan sulit, bahkan tidak akan mungkin, karena yang punya Tuhan yaitu Bani Israel sampai hari ini kemudian tidak menyembah Yesus. Orang-orang Romawi
yang tadinya menyembah Zeus, yang tadinya menyembah Hercules, yang tadinya menyembah Jupiter, dan apapun dewa-dewi yang diajarkan oleh nenek mereka, mereka tinggalkan setelah Yesus itu ditawarkan kepada mereka. Mereka kemudian meninggalkan dewa-dewa mereka, lalu menuju kepada satu titik, yaitu Yesus. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya yang menjadi manusia ini Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Bani Romawi? Karena kalau kita melihat, orang Israel bertahan, Tuhan mereka tidak mereka ganti dengan ilah baru bernama Yesus. Malah Yesus itu diserupakan sebagai anak hasil zina, mohon maaf. Tapi ketika berbicara mengenai Romawi, berbicara mengenai Yunani, penjajah yang memiliki kemudian peradaban yang sangat luar biasa, seketika bisa berubah menjadi Kristen Katolik dan meninggalkan sembahan-sembahan mereka berupa Zeus, lalu mendudukkan Yesus pada konsili sebagai pengganti daripada Tuhan nenek moyang mereka. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kemana perginya sembahan-sembahan Romawi ini, kok bisa tinggal Yesus aja, tapi konsep Trinitas yang mereka anut masih ada dijalankan, termasuk 25 Desember. Silakan Bu Darni. Awalnya nama Tuhan orang Yahudi terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan. Ini translate-nya ya Bang Juma. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, akulah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Kan katanya Kejadian 4 ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, dulu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Elohim, menampakkan diri melalui api, kan pada waktu itu. Nah, kenapa kami orang Kristen menyembah menjadi namanya Yesus? Tetap juga Elohim yang kami sembah, tetapi Elohim itu menjadi, rohnya Elohim itu menjadi manusia daging, itulah namanya Yesus, turun ke bumi untuk penyelamatan manusia. Gitu, tetapnya sama Tuhan kami, nggak ada beda. Hanya dari dulu memang kan orang Yahudi kan tidak percaya Yesus adalah anak Allah, makanya mereka salibkan. Tetapi lihat mereka sekarang, mereka tetap menanti-nantikan Sang Mesias itu. Sementara Sang Mesias itu adalah, kami menurut Kristen adalah Yesus. Jadi sebenarnya nanti kelak, makanya yang turun di awan-awan adalah Mesias itu, itulah Yesus. Tercenganglah kalian nanti yang kalian menolak Yesus itu. Itu yang saya tahu. Aku nggak tahu bahasa Ibrani Bang Juma. Taunya translate ya. Baik, Bu Darni, baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai cerita-cerita yang ada dalam kisah para rasul atau kisah para apostolos, misalnya bagaimana Paulus ketika sampai di sebuah kota di Litra, beliau kemudian bersama dengan Barnabas itu dianggap sebagai Hermes dan Zeus, sebagai dewa-dewa Yunani. Itu kisah para rasul 14. Nah, kemudian di Athena juga terjadi. Ketika berada di Filipi juga begitu adanya. Lalu kemudian ketika mereka di Antioquia, di Pulau Malta, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani selalu saja menganggap mereka ini sebagai dewa, mencerminkan bahwa memang orang-orang Roma dan Yunani itu cenderung hanya percaya kepada dewa-dewa. Seketika mereka setelah mendapatkan pengajaran dari Paulus, mereka menanggalkan pengajaran dewa-dewa mereka, merujuk kepada Father dan juga Anak dan juga Roh Kudus ini. Nah, sedangkan
kalau kita melihat dalam perkembangan Imperium Romawi, mereka menerima pengajaran dewa-dewi yang kemudian diajarkan nenek moyang mereka, yang kemudian menjadi manifestasi ketuhanan mereka sendiri dengan berdasarkan kepada dewa yang mereka sembah itu nuzul menjadi manusia. Jadi kemudian mereka memanifestasikan dewa-dewa mereka sebagai dewa angin, hujan, kilat, banyak intinya seperti itu. Nah, ketika kemudian kita mencari data akuratnya, seperti Ibu Darni mencari dalam kitabnya orang Yahudi, ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Tapi yang punya kitab melihat keadaan Yesus, tidak kemudian mereka sedikit pun bergeming untuk menuhankan Yesus, karena mereka sudah ditanamkan dari sejak Nabi Abraham alaihissalam sampai kepada Yesus untuk menuhankan satu Tuhan, dan itu bukan manusia, dan dia tidak pernah kemudian nusul menjadi manusia. Itu poin pertama. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, mohon maaf ini saya harus mengatakan orang Yahudi, di situ dikatakan kepada mereka Tuhan mereka Elohim bukan manusia, sehingga dia berdusta. Bagaimana mungkin kemudian Yesus ini bisa lolos di tengah-tengah mereka menjadi Tuhan, sementara Tuhan mereka bukan manusia, Yesus manusia, dan sehingga ia berbohong. Kalau kita melihat secara kritis di dalam kitabnya Ibu di Matius 16 nomor 28 misalnya, di situ Yesus mohon maaf berbohong kepada orang-orang yang ada di sana bahwa ada yang tidak mati, ada yang belum meninggal sebelum melihat Yesus datang sebagai raja untuk yang kedua kalinya di tengah-tengah Bani Israel. Faktanya dia tidak menjadi raja, dan orang-orang sudah pada meninggal. Belum lagi ketika dia mengatakan bahwa semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu sangat-sangat tidak terbukti kebenaran itu. Belum lagi di Matius 19:28, beliau kemudian mengatakan kepada pengikutnya bahwa di antara mereka ada yang bersama-sama dengan Yesus memerintah dan menghakimi ke-12 suku dari Bani Israel. Tapi itu tidak terbukti. Itu sama sekali tidak terbukti. Belum lagi ketika dia mengatakan ada tertulis di dalam kitab Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, itu tidak ada di Taurat. Nah, sehingga kalau kita melihat imannya Ibu Darni oke. Tapi ketika kita berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel yang menjadi Yesus, tidak ada ruang sama sekali. Tapi ketika kita berbicara mengenai dewa-dewi daripada Romawi, Yunani yang menjadi manusia Yesus, baru bisa klop. Baru bisa ketemu cerita itu. Nah, terakhir, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau maha besar ya Tuhan Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, ya tidak ada selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Mereka orang Yahudi yang memahami kitab Samuel tidak akan mungkin yang siang malam mendengarkan kitab Tauhid yang mengajarkan tentang ketuhanan Elohim, yang masuk di kuping mereka Elohim tiba-tiba menjadi bayi. Itu tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian, ya kalau ibu sebagai Advent kemudian menikahkan antara ajaran Tauhid dan ajaran Trinitas, mungkin bisa ibu lolos. Tapi kalau kita dudukkan perkara ini dengan benar, dengan jujur, hendak kepada siapa Yesus kita kembalikan? Ke Elohim mustahil. Yang empunya kitab masih memegang ya budaya mereka, secara kultur mereka menuhankan Elohim dan tidak pernah menggantikan seperti Tuhannya orang Kristen. Tapi kalau kita bercerita tentang dewa-dewi Romawi, kemana mereka dewa-dewinya sekarang? Sudah nggak ada. Digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Ini masalah yang harusnya dipecahkan Ibu Darni. Tapi kalau Ibu selalu mempertahankan kami begini, ya harusnya Bu ya, ini analogi sederhana, harusnya gini loh Bu. Taruhlah misalnya orang Arab itu agamanya Kristen atau agamanya Yahudi. Tiba kami di Indonesia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Islam. Dia gini dan seterusnya. Tapi ternyata di Arab sana orang justru menjadi Yahudi, bukan menjadi Islam. Maka patut ajaran Islam ini kemudian diragukan dengan tanda tanya besar sebesar gedung
ya, Hotel Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana mungkin sebuah kedikdayaan bisa berubah menjadi sebuah hal yang sepele ketika di tempat TKP itu ternyata tidak diimani? Ibu bisa berkoar-koar, Elohim jadi Yesus, Elohim Yahweh jadi Yesus, boleh. Tapi bagaimana dengan mereka yang dari sejak turun-temurun dari Abraham alaihissalam diajarkan kemudian Tuhan mustahil menjadi manusia? Itu dia. Tapi ketika kita melihat pola Septuaginta, kitabnya teman-teman Kristen Perjanjian Baru, surah-surah Paulus, jangankan Yesus, Paulus aja dan Barnabas itu dianggap dewa sama mereka. Ketika Yesus disampaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Oh sudahlah, inilah dewa kita yang menjadi manusia. Sah, menjadilah Kristen. Romawi tadinya itu agamanya adalah politeisme, menggantikan menjadi Kristen sebagai agama resmi, dan Yesus kemudian dikonsili, dilantik menjadi Tuhan. Ini poin yang penting untuk ibu sadari. Silakan. Paulus dianggap dewa dan nabi. Nabi juga dianggap dulu dia di sana pada saat itu ya. Iya. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Sewaktu Paulus mau di perjalanan, dia rebah dan jatuh ke tanah mendengar suara siapa? Suara Yesus. Dan teman-temannya juga ada yang mendengar, ada yang tidak. Nah, ayat 10. Di Damsik ada seorang yang bernama Ananias, murid Tuhan. Ini murid Tuhan ya, si Ananias ini. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, aku Tuhan. Ayat 9. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, yang sekarang Paulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia cepat melihat. 3 hari loh Paulus buta pada saat itu. 3 hari Yesus tidak bisa Paulus tidak bisa melihat karena disuruh Yesusnya si Ananias supaya menyembuhkan siapa? Menumpangkan tangannya kepada siapa? Paulus. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini murid Tuhan itu yang berkata ini ya. Kisah 9 ayat yang lain, ayat 19 sampai 31. Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan menyatakan Yesus adalah anak Allah di Damsik. Di kisah 9 ayat 20 sampai 31, Paulus bersama murid-murid mengajar dalam nama Yesus Tuhan. Ayat 28 ya, ayat 31. Jemaat di Judea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah banyak. Nah itu makanya Bang Juma, kan perintah Yesus kan kepada murid-muridnya pada saat itu, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang apa? Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Makanya sewaktu Paulus mengabar, banyaklah jumlahnya bertambah banyak. Sampailah ke tanah Batak, sampailah ke Ibu Darni, mengetahui bahwasanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat itu, dan yang akan mengadili manusia. Dia yang punya tahta pengadilan. Gak ada para nabi punya tahta pengadilan, hanya Yesus itu. Jadi Bang Juma, aku tidak salah lagi, dan sekarang tinggal aku menunggu kedatangannya. Sebelum dia datang, kupersiapkanlah diriku dan keluargaku dan yang di sekelilingku yang kukenal. Kuajarkanlah kepada mereka bahwasanya Yesus akan datang. Mari kita bersiap, kita persiapkan hidup kita, melakukan kebenaran di dalam hidup kita ini, dan melakukan dan mentaati perintahnya tadi. Kan itu aja Bang Juma, apa sih susahnya? Lanjut Bang Juma. Oke, baik. Tidak ada yang susah, Bu. Ketika kemudian perkara secara TKP kita dudukkan dengan yang seharusnya. Yesus pun mengakui banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Banyak orang yang akan disesatkan. Kemudian di Matius 24, tadi nomor 11, sekarang 24. Di situ sangat jelas nabi palsu muncul dan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat. Apa tujuannya? Untuk sekiranya mungkin menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Ini nasihat Yesus. Artinya, ketika dikatakan banyak orang, ya harus tergenapi. Tanda-tanda kemudian nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus. Itu dulu poinnya. Matius 24 nomor 26. Ketika ada yang berkata, Amy bertemu dengan aku Yesus. Amy di situ, Yesus, maka jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus loh ya. Nah kemudian, kalau kita melihat lebih jauh, Tuhan di dalam perspektif pemahaman akidah orang Yahudi, dalam hal ini tentang ketuhanan, mereka diajarkan siang dan malam bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin berdiam di atas muka bumi. Di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Tuhan Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah ini, apalagi perut Maria. Jadi tidak mungkin. Itu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya ditertawakan kita ini, Kristen ini, karena menganggap Tuhannya Yahudi yang kemudian masuk ke rahim manusia. Kita ditertawakan. 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit. Artinya langit ke-7 yang menaungi langit ke-6, 5, 3, 4, 3, 2, 1 dan bumi yang paling bawah itu tidak mampu memuat Tuhan, apalagi masuk ke rahim manusia, apalagi masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi jelas sekali ini adalah penentangan dan sekaligus rintangan yang harusnya kemudian Ibu Dani lewati maksudnya, untuk menyadarkan orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Elohim. Tapi kan tak ada daya. Masuk ke Yerusalem aja gak bisa untuk mengajarkan ini. Karena ini sejatinya konsep yang tidak berasal dari pengajaran Yesus itu sendiri. Sekarang yang tadi yang saya katakan bilangan 23. Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Kita udah kalah di situ. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai apa yang diterangkan kemudian oleh Tuhannya Bani Israel kepada kaumnya Bani Yakub. Segala kesesakan mereka, artinya Bani Israel, Bani Yakub, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Artinya bukan duta, bukan utusan, bukan seorang. Sementara Yesus jelas dia adalah seorang. Dia adalah seorang duta. Dia adalah seorang utusan. Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 40, kalau kita lihat di sana original teksnya, Yesus sendiri mengatakan, "Eimi anthropos, aku ini manusia. Aku ini manusia," kata Yesus. Sementara Tuhan mengatakan bukan manusia duta, bukan manusia utusan yang menyelamatkan, tapi aku sendiri. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang diseru bukan orang Batak, yang diseru adalah orang Israel. Wahai orang Israel, ya, dikatakan di sana dengan jelas, orang-orang Israel, engkau harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dia adalah manusia, seorang yang ditentukan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus itu bukan. Yesus itu hanya utusan. Yesus itu hanya duta. Tapi kegiatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah perbuatan Allah yang kemudian Allah lakukan melalui perantaraan manusia Yesus. Yesus bukan dia Tuhan, bukan.
Bukan duta, bukan seorang utusan, tetapi aku sendiri. Tetapi aku tidak akan mungkin nuzul ke bumi, karena aku ini maha besar. Maka melalui utusanku, melalui dutaku Yesus, aku menyatakan mujizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Ini data, Bu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Mau dikemanakan? Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia hanya duta dan dia hanya utusan Tuhan. Yang mana dia adalah alat Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel melalui manusia bernama Yesus. Bukan duta, bukan utusan. Yesus duta, Yesus utusan. Tapi dia mampu bermujizat. Oh, ternyata dia hanya alat yang sudah ditentukan oleh Allah untuk Allah lakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui utusannya yang lahir tanpa ayah, kemudian diberi mukjizat. Gak bisa kita pungkiri itu benar, kecuali kita tanggalkan akal sehat dan kita ego di dalam beriman. Nah, itu dia. Artinya bahwasanya tidak ada ruang untuk Yesus kembali menjadi Tuhannya Bani Israel, tapi ada ruang untuk Yesus kembali menjadi Tuhannya orang Roma dan Yunani. Demikian. Silakan. Tadi Bang Juma bilang Yesus hanya duta. Yesus bukan apa-apa. Yesus hanya utusan saja. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 11, Elohim sendiri ya, ini Elohim ya, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan, Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Elohim sudah mengatakan kepada Maria, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dari mana dasarnya dia hanya manusia biasa saja? Nah, dikatakan juga di dalam Yohanes 1 ayat 29, dia menghapus dosa dunia. Pada keesokan harinya, waktu pembaptisan ya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, itulah yang mau dibaptis, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Terus ditulis lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi jika tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anak Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, dikatakan lagi di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu, katanya. Mana ada para nabi berani berkata aku dan Bapa satu? Mana ada para nabi berkata aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang mati dalam nama Yesus akan hidup kembali nanti waktu dia datang. Waktu Yesus datang, semua yang mati di dalam kubur akan bangkit. Siapa dia itu? Masa seorang nabi seperti itu? Kemana Abraham? Kemana Musa? Kemana Elia? Kemana Muhammad? Kemana Elisa? Kemana Henok? Dan segala para nabi. Kenapa hanya Yesus yang akan turun bersama para malaikatnya di awan-awan? Dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Mengapa tidak para nabi yang lain? Itu karena Yesus adalah apa? Siapa? Adalah Tuhan itu. Karena Yesus itu adalah wujud dari Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Elohim. Nah, Yesus itu adalah utusan, diturunkan rohnya Elohim itu turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia itu. Begitu. Jadi kami tidak bisa, kalau yang tak belajar, ya memang harus mempelajari ini, harus bekerja keras. Kalau hanya dengar-dengar pendeta nggak bisa, Bang Juma. Harus belajar sendiri awak. Contoh kayak aku ini, kalau kayak aku inilah Bang Juma. Kalau nggak ku baca ini buku ku tebal ini memang ada gunanya juga aku berdebat dengan kalian. Aku semakin giat belajar dan semua ini ku catati, ku potong-potongi. Yesus datang, hukum Allah, Mesias, Yesus untuk dunia, penebus, dan semua harus ku catat. Begitu kalian menyerang aku sudah ada jawabannya. Jadi itu makanya jangan kalian bilang Yesus itu hanya duta.
Masa duta mengumpulkan segala bangsa? Masa duta punya para malaikat yang akan turun di awan-awan dan semua mata akan memandang katanya? Coba kalian bayangkan itu. Bertobatlah kita. Yesus mau datang Bang Juma. Amin. Lanjut. Oke, baik. Ya, saya menghargai itu, Bu. Itu iman Ibu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan Yesus kita gitu ya. Nah, kemudian kalau di Islam dikatakan bahwa tidak ada seorang ahli kitab ya kecuali beriman kepada sosok yang datang untuk yang kedua kalinya. Al-Quran menjelaskan itu. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi semua ahli kitab kelak yang masih hidup itu semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Kalau ibu alergi mendengarkan nama Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Akan datang untuk yang kedua kalinya. Semua orang yang menolak dia akan beriman kepadanya. Itu. Semua akan beriman. Kalau kami kan udah beriman memang dari sekarang. Yang masalah ini mereka yang tidak beriman akan beriman semuanya kepada sosok tersebut. Kalau Ibu Darni kan tidak beriman. Ibu mengatakan dia Tuhan, tapi ternyata dia hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Oke, kita masuk kembali ke Bible. Kalau Ibu bertanya ke saya, belum ada kemudian Nabi selain Yesus, utusan selain Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Oke, tapi rancu. Karena dia Tuhan tapi mengatakan dia bersatu, dia dan Bapa adalah satu. Rancu dia. Artinya kalau dia dan Bapa adalah satu, ini masih tanda tanya besar. Dan tanda tanyanya itu sebesar lapangan. Kenapa? Karena Tuhan itu dari sejak dulu itu sendiri dia. Tidak pernah bersatu dengan siapapun. Jadi kalau ada manusia atau malaikat atau apapun, setan, manusia, apapun itu yang kemudian mengklaim dia bersatu, satu dengan Tuhan, artinya dia adalah orang yang soleh. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah hamba yang dikasihi. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Yohanes 8. Nomor 17, 18, 19 dan seterusnya. Man request. Akunnya yang mana? Oke, jadi di situ Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Aku dan Bapa adalah satu, tapi aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dua? Tidak dikatakan satu. Dua saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku. Dua. Aku dan Bapa adalah dua. Kalau dia katakan aku dan Bapa adalah satu, itu artinya visi, misi. Makanya tadi di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 kan sudah sangat jelas. Orang-orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara, untuk menyatakan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat serta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Kan jelas itu, Bu. Aku dan Bapa adalah satu karena apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Aku dan Bapa adalah satu karena apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Itu jelas itu, aku tidak pernah ingkar. Makanya Yesus disebut anak. Amsal 3 nomor 11-12 yang disebut anak Tuhan adalah orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Yohanes 7 nomor 79, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan.
Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Bu Darni. Ya, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi. Pekerjaan ini yang bersaksi. Membangkitkan orang mati, itu yang bersaksi, pekerjaan itu yang bersaksi. Membuat orang lumpuh berjalan, pekerjaan itu yang bersaksi. Menghakimi orang, pekerjaan itu yang bersaksi. Bahwa kesaksian pekerjaan-pekerjaan itu adalah Bapa yang telah mengutus aku. Ingat, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Aku sendiri, bukan Yesus. Yesus itu hanya alat yang aku gunakan untuk aku melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel, sebab aku Tuhan, tidak mungkin turun ke bumi. Gitu. Oke? Nah, kembali kepada data yang Ibu bawa. Ibu coba mundur satu data. Izin ini Bang, ada banyak typing di bawah deh. Tadi dia bilang mau syahadat, ada dari terus untuk akunnya siapa namanya? Yang mau naik di sini banyak, saya nggak tahu nama akunnya siapa, teman-teman di bawah. Ya, emang kalau dia betul-betul serius mau naik, mau syahadat silahkan. Dia request seperti itu. Ini sampai saat ini namanya main siapa? Oke, lanjut Pak. Oke, 30 detik Bu. Ketika Ibu mencoba untuk menarasikan kitabnya saudara kita Yahudi di Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Karena aku Tuhan, aku ingin menyelamatkan Bani Israel, maka aku mengutus juru selamat kepada mereka. Aku utuslah kemudian Musa, aku utuslah Ishak, aku utuslah Musa, aku utuslah Daud, Salomo, Yeremia, semua termasuk Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tapi mereka utusan, kedudukan mereka utusan. Akulah juru selamat itu. Caraku menyelamatkan, aku mengutus juru selamat kecil, berupa nabi, berupa rasul. Aku, makanya tanya kepada nabi dan rasul yang kuutus di tengah-tengah mereka, apakah mereka kemudian mengaku sebagai Tuhan? Apakah mereka mengaku sebagai Elohim itu sendiri? Tidak. Mereka semua akan mengatakan Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Kenapa? Karena sejatinya akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Mereka hanya utusanku, mereka hanya dutaku. Mundur satu data, apa yang dikatakan kemudian? Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan Elohim, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya. Supaya kamu tahu dan supaya kamu percaya kepadaku dan mengerti. Sudah percaya, tahu, mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Yesus adalah manusia yang dibentuk. Berarti aku bukan Yesus, Yesus bukan aku, karena aku bukan Tuhan yang pernah dibentuk. Kecuali, itu lagi terakhir, kecuali kalau ibu mau mendudukkan Yesus ini sebagai ganti dewa Zeus, boleh. Tapi kalau untuk menggantikan Tuhannya Yahudi, nggak ada jalan Bu. Susah kita untuk mendudukkan Yesus menjadi Tuhannya Yahudi. Demikian, silakan. Gini Bang Juma, nah itu kan narasi kalian. Kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 14, nubuatan Yesus ini sudah banyak loh. Makanya kan sudah berkali-kali aku bilang, kenapa lah nggak ada kitab Yesaya, kitab Mazmur, kitab Yeremia, kitab Yesekiel, perjanjian baru itu di Al-Quran. Karena di situ sudah banyak dicatat nubuatan Yesus. Contoh, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Terus di dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 23, sama ayatnya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sewaktu di Matius 1 ayat 23 yang dikabarkan malaikatnya Elohim adalah Yesus yang akan lahir. Di dalam Yesaya juga sudah dinubuatkan akan lahir seorang anak yang dinamakan siapa? Immanuel. Yesaya 43 ayat 13 juga seterusnya, aku tetap dia. Makanya Bang Juma, kalian ini lucu aku cara kalian berpikir. Kan selalu Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah terang, aku adalah roti hidup, aku adalah garam dunia. Selalu dia katakan aku. Di dalam perjanjian lama juga di dalam Yesaya, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Kan kata Elohim. Nah kalian itu kayak mana sih ku bilang? Padahal kalian itu udah apologet, sudah berpuluh-puluh tahun kalian baca Alkitab ini. Apa kalian gak menyimak perkataan Elohim dan perkataan Yesus? Selalu Elohim mengatakan, aku juru selamat, aku penebusmu, aku katanya. Aku ini, itulah namaku katanya. Di dalam, aduh terkejut pun aku. Janganlah ditaruh itu. Aduh, mau copot jantungku. Aduh. Tolonglah, jangan kayak gitulah, mau copot jantungku. Iya. Lanjut. Minum Nah, air itu. putih dulu. Iya, aku juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Kan begitu Elohim pada zaman bangsa Israel. Aku. Yesus pun di perjanjian baru gitu. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah gembala, aku adalah ini. Kan begitu selalu Yesus mengatakan. Berarti siapa dia itu? Masa cuman hanya seorang utusan itu, hanya seorang nabi biasa? Aduh, kalau aku bukan, serius loh. Ini adalah kebenaran yang harus dicari-cari dan harus kita gali. Yesus segera datang. Kita tahu kayak mana sekarang Palestina dan Israel itu. Di dalam Alkitab itu sudah tercatat perang Gog dan Magog. Gog itu perang yang bersekutu dengan Palestina dan tentara Rusia dan tentara Islam. Magog itu tentara Israel berserta dengan pasukannya sekutu. Itulah Amerika lah, yang sekutunya. Nah, mereka itu sekarang sudah mau perang dunia ketiga. Kita ini belum juga kita berdamai tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus itu. Kalian selalu menolak Yesus, tetapi saya dengan sepenuh hati saya, sampai dia datang, saya akan tetap di dalam Yesus, Bang Juma. Itu. Baik Bu Darni. Jadi gini, Iya. sekali lagi saya mengatakan saya menghargai. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang maha perkasa, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, akulah yang maha menciptakan. Sekiranya ucapan-ucapan itu terlontar dari Yesus, mulai dari sejak dia dilahirkan sampai dia terangkat ke langit pun tidak akan merubah dirinya menjadi Tuhan. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau dia mengatakan akulah gembala, akulah Tuhan, akulah Elohim, akulah. Dengarkan Yohanes 14:24, apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dariku itu bukan dariku. Saya ulang, firman yang kau dengar dariku itu bukan dariku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Selesai. Bagi kita yang tidak cinta buta. Jadi apapun yang dilontarkan oleh Yesus, silakan aja. Karena kita harus menghargai dia sebagai nabi, harus menghargai dia sebagai rasul, kita harus menghargai dia sebagai duta, kita harus menghargai dia sebagai utusan Tuhan. Jadi ketika dia berbicara, dengarkanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Yesus pada saat itu menunjuk dadanya pun tidak merubah dirinya menjadi Tuhan.
Kenapa? Dia sedang menyampaikan firman. Firman siapa? Firmannya dari Tuhan yang didengarkan oleh dia sebagai tugasnya untuk menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Makanya Nabi Musa juga menyeru kepada Bani Israel, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kata siapa? Kata Nabi Musa. Kepada siapa? Kepada Fir'aun, kepada Bani Israel. Apakah kemudian Nabi Musa menjadi Tuhan? Karena dia bangkitkan orang mati, karena dia membelah laut, karena dia menurunkan makanan dari langit dan seterusnya. Apakah dia menjadi Tuhan? Tidak. Dia hanya perantara. Nah, kalau misalnya ibu mengatakan tidak ada juru selamat, subhanallah, Al-Quran dengan jelas di dalam Al-Ma'idah, di situ Allah kemudian menerangkan dan memerintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Ini Al-Quran mengatakan itu. Tetapi kemudian bukan berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Bani Israel sebagai juru selamat bagi mereka, maka bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi bukan berarti Rasulullah itu adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Yesaya 19 nomor 20, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan Elohim, oleh karena orang yang menindas mereka, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penjajahan. Tuhan mengirim juru selamat pada saat di Mesir, bukan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah juru selamat bagi Bani Israel, pada zamannya barang siapa yang mengikuti aku maka dia selamat. Makanya dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Betul, betul itu. Kami beriman, umat Islam beriman, Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ketika mereka kemudian tidak menerima Yesus yang kami sebut Nabi Isa sebagai jalan menuju kepada Allah. Kami imani itu, kami beriman. Tapi kemudian kekeliruan besar ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Poin terakhir dari sesi ini. Tadi saya ingat di sesi sebelumnya Ibu mengatakan dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Bu, ini sudah yang ketiga kalinya saya sampaikan. Yesus ya mengatakan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman atau perkataan yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim kelak di hari kemudian. Firman itulah yang akan kelak menjadi hakim. Iya. Artinya bahwa firman yang Yesus terima dari Tuhannya lah yang menjadi tolak ukur penghakiman terhadap Bani Israel. Silakan. Firman yang telah kalau oke. Tadi Tiara katanya ini ada typing lagi, Tiara tuh udah saya naikin, tapi tiba-tiba turun lagi. Mana tuh Tiaranya? Request kembali Tiara. Makasih, silakan Bu Darni, lanjut. Firman yang telah menjadi manusia itulah yang akan menghakimi. Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mana ada bertekuk lutut kepada nabi, kepada utusan para nabi, mau Musa, mau Abraham, gak ada ayatnya. Hanya kepada Yesus itu membuktikan dia Tuhan. Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kolosius 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
Gambar Allah yang tidak kelihatan, maksudnya Allah itu kan tidak kelihatan. Wujud Allah itu yang menjadi manusia itu, itulah Yesus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa Bang Juma. Siapa yang percaya kepadanya walaupun nanti mati, kalau nanti kedatangannya semua yang mati akan hidup dan akan bangkit kalau percaya di dalam nama Yesus. Itu Bang Juma. Yohanes. Oh, sorry. Ya. Oke. Lanjut. Baik. Ibu Darni kayak Ibu Darni bicara ini dalam keadaan sadar apa? Aku gitu. Kalau berkhotbah pun kalau ada bagianku nggak bisa ku bikin ngantuk orang. Itu. Baik, Bu Darni. Jadi Oke. Ibu lagi-lagi mencoba untuk menikahkan, mengawinkan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Ketika kemudian menggambarkan ajaran Paulus, jelas sekali ini hadiah untuk Romawi. Saya salut. Tapi ini hadiah untuk orang Romawi dan Yunani. Contoh nomor 11. Sorry Bu ya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Ini kalau Ibu mau mendalami lebih jauh, di sini disebut Tuhan itu kurios. Dia Tuhan. Dia Tuhan, artinya Sayyid, sama kedudukannya dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia Tuhan, dia Sayyid bagi kemuliaan Allah. Itu tidak masalah. Tetapi ketika kemudian hal ini dijajakan kepada penganut paganisme, politeisme, maka mereka justru menganggap yang Tuhan Sayyid ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena di situ mereka memaknai Tuhan adalah pemilik. Itu yang pertama. Kedua, ketika membaca Kolose 1, 15, 16, Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus didudukkan sebagai deretan ciptaan, dia setatar dengan serata, segambar dengan ciptaan yang lain. Tapi Yesus adalah ciptaan yang lebih utama. Lagi-lagi saya katakan ini untuk dijajakan kepada Romawi, Yunani. Boleh. Tidak ada hubungannya kemudian untuk menggantikan Tuhannya Bani Israel, dan tidak bisa kemudian menggantikan Yesus yang manusia menjadi bukan manusia. Nah, lalu kemudian Ibu mencoba mengawinkan ajaran Paulus tadi dengan ajaran Yesus. Jawab Yesus dalam Yohanes 11 nomor 24. Yohanes 11 ya Bu ya. Di situ dikatakan gini. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Walaupun ia sudah mati. Ya, betul. Nah sekarang maksudnya apa mati di sini? Bukan mati raga, tapi mati pengajaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian percaya kepada Yesus? Ketika dikatakan percaya kepada Yesus, dia adalah kebangkitan dan hidup. Memang betul. Orang-orang yang kemudian meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan menyembah kepada Tuhan, begitu Yesus datang, mereka kemudian percaya kepada Yesus, kembali kepada hukum Taurat, maka dia akan bangkit. Dia tidak akan mati, dia tidak akan tetap hidup dalam kematiannya. Dalam arti kata, dia tidak mati di dalam menjalankan hukum Tuhan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Makanya Yesus itu kita percayai sebagai apa? Barang siapa yang percaya kepadaku. Nah sekarang ini perkataan Yesus. Sekali lagi saya katakan, ini perkataan Yesus bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani, bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Makassar. Tapi ini perkataan Yesus kepada... Loh, kenapa mati? Ipot biasa. Aduh, memanglah. Ya.
Begitulah Pak Ibu Darni, ngeripot terus. Sabar aja. Iya. Padahal biasa-biasa aja kan. Nah itu dia. Biasa-biasa aja begitu, apalagi kalau luar biasa. Tenang, Bang Zuma bakal bangkit dalam waktu 3 detik. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih, ada Potrex, halo Potrex, dari tadi dia di sini nih. Potrex. Iya, halo. Ya Bang, Kristen ya Bang ya? Iya. Tunggu Bang ya, tunggu Bang Zuma dulu, ini sudah ada. Bakal bangkit dalam waktu 3 detik. Ini semua gara-gara Bu Darni nih. Ya, sedikit lagi saya tambahkan 1 menit. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 11, dia tidak sedang berkata kepada kita. Yesus sedang berkata kepada penolak-penolaknya, yaitu Bani Israel. Mereka yang orang-orang sesat, orang-orang yang domba-domba yang kemudian hilang dari Bani Israel, yang sesat dari Bani Israel. Yesus berbicara kepada orang yang menolaknya. Yesus berbicara kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Makanya dia mengatakan ini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya ke engkau hal ini? Ini Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Makanya diawali di data nomor 24-nya dikatakan gini, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit dan di akhir zaman. Lalu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan akulah hidup, barang siapa yang percaya. Artinya percaya Yesus ini kita dudukkan dulu. Dia siapa? Dia sebagai apa? Siapa Yesus menurut Yesus? Habis itu kita percaya menurut Yesus. Jangan percaya Yesus menurut orang-orang di luar Yesus. Yesus itu adalah gambar rupa Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Habis itu kita percaya. Berarti kita tidak percaya kepada Yesus, percaya kepada Paulus. Yesus yang mengatakan, aku hanya utusan. Itu yang harus kita percaya. Demikian, silakan. Oke, Bang Zuma, terima kasih. Ini ada Mbak Rara. Selamat malam Mbak Rara. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekitar 6 bulan lalu aku mualaf. Ya. Ini ada ayat yang seharusnya aku share ke orang-orang, tapi karena aku masih belajar, jadi aku masih ragu. Ini dari Alkitab sendiri ya. Ini kata Yesus dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu udah sangat jelas di mana Yesus mengatakan harus melakukan kehendak Bapa atau Allah. Ya, betul. Maaf ya. Jelas sekali. Maaf ya, itu udah geleng kali menjawabnya itu. itu kalau ada orang Kristen nggak tahu maksud dan tujuannya itu, botol hawa itu botol. Malah yang nyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus kan. Nyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, tidak menuruti hukumnya. Itu yang dienyahkan. Sudah dikatakan jangan membunuh. Sudah dikatakan kuduskan hari Sabat, pergi dia berhari Jumat, pergi dia berhari Minggu, pergi dia berhari Senin. Sudah dikatakan hormatilah ibu bapamu, dilantarkan orang tuanya. Sudah dikatakan jangan membunuh, tapi dia membunuh juga. Dikatakan jangan berzina, tapi dia berzina. Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau buat kejahatan. Itu saya ngerti. Baik. Ini saya. Ini ayatnya sangat berat. Aku Ya, silakan. kayaknya. Jadi pada hari terakhir, ini kata Yesus ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan.
Bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat? Itu udah terjadi sekarang oleh gereja-gereja karismatik. Mengadakan mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Itu terjadi secara nyata. Karena dulu pun aku di gereja karismatik melakukan baptis telam, merasa turun kuasa Roh Kudus, tapi hati tidak tenang. Ya, kita tumpang tangan kepada orang, tapi hati diri kita sendiri tidak tenang. Kenapa? Aku diminta untuk baca, mencari ayat itu. Hanya ayat itu terputar-putar dalam pikiran aku dan aku cari di Alkitab sampai aku dapat. Itulah jawabannya. Dek Rara, kau bilang hatimu tak tenang. Aku sudah 18 tahun menjanda. Biar kau tahu itu. Aku tenang di dalam Yesus. Anakku kusekolahkan. Biar kau tahu. Tahu kau apa kerjaku? Membuka ban. Ku buka ban orang. Ku kotor-kotor ban orang ku pegang hanya untuk menyekolahkan anakku. Kenapa aku tentram 18 tahun? Karena aku tinggal di dalam Yesus. Anakku sekarang sudah asisten manajer. Yang kedua sudah sekarang tingkat 3. Mau apa kau bilang gak tenang lagi? Dasar otak kita yang gak lurus, maka kita bilang gak tenang. Nah itu. Kalau kita tidak dibaptis, tunggu dulu Bang Juma. Dibaptis itu dengan